Khazanah merupakan salah satu program tahunan Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah. Makam Yai Imam adalah titik awal pemberangkatan. Para peserta ziarah antusias khidmat di tempat yang sudah disediakan. Area makbarah untuk peserta putra dan aula serta serambi al-miski untuk peserta putri. Ratusan peci, kerudung, juga alma mater kebanggaan membelah dingin kabut pagi. Rombongan Khazanah Al-Mahrusiyah siap berangkat. Kami meluncur ke makam Syekh Sulaiman Maju Agung, Jombang. Dua jam cukup untuk sampai di sana. Setelah turun dari bis, kami langsung digiring ke area makam untuk melaksanakan tahlil. Setelah selesai, rombongan kembali beranjak. Kami menuju Mojokerto, ke makam Syekh Jumadil Kubro. Dari Jombang ke sana, tak membutuhkan waktu lama. Sesampainya di sana, kami langsung tahlil di area makam. Suasananya ditambah ukiran-ukiran kayu pada makam itu menciptakan vibes yang lain, menambah kekhusyuan di sana. Lalu rombongan kembali meneruskan perjalanan. Rombongan menuju Madura ke makam Syekhona Khalil. Kami sampai di waktu Isya. Peserta menuju tempat wudhu. Masjid besar yang gemerlap itu memiliki ornamen yang keren. Decak kagum tak henti-hentinya. Tengah malam, bis mencari tempat transit. Makam Kiai Haji Usman Al-Ishaqi yang sulit dijangkau bis, membuat bis harus ditransitkan di parkiran bis Sunan Ampel. Dan kami naik angkot menuju makam Mbah Yai Usman. Tahlil pun dimulai. Meskipun malam semakin larut, tetapi semangat mereka tak akan pernah surut. Perjalanan belum selesai. Gelap bukan tanda untuk terlelap. Rombongan bergerak menuju makam Sunan Ampel. Tepat di jam 3 malam,
Lantunan sholawat terus bergema menunggu para duriyah dalam memimpin tahlil. Dingin yang melekat tak bisa dipungkiri. Bacaan dzikir tahlil tak berhenti sampai berkumandang adzan subuh. Hari telah berganti. Selasa 31 Januari, tepat di pagi hari, kami telah sampai di makam Sunan Giri. Dari bis tempat yang diparkirkan, kami harus menaiki ojek atau dokar yang diisi 4-5 orang untuk ke makam. Dan sesampainya di sana, kami telah disambut ratusan anak tangga. Memang, makam Sunan Giri berada di atas bukit. Makam beliau kotak besar, tertutup kayu jati berutiran rapi. Tak lama, tahlil langsung saja dimulai. Waktu singgah yang cukup lama membuat kami bisa leluasa sarapan dengan tenang dari nasi yang dibagikan panitia. Udara pagi sejuk di ketinggian menemani kunyahan-kunyahan lahap kami. Setelah rehat dan bersantai ria, kami langsung menuju makam Maulana Malik Ibrahim. Sampai di sana, kami dari parkiran bis telah diberikan karcis untuk naik angkutan mobil damri beramai-ramai. Gerah, aroma amis laut malah menambah-nambah. Hari sudah cukup menampakkan panasnya. Di sana terdapat 3 makam besar berbaris rapi. Semua kegiatan selesai. Kami langsung bertolak ke Lamongan, ke makam Raden Qasim Sunan Derajat. Daerahnya cukup seram, pohon-pohon tinggi menjulang. Tapi tak perlu takut, hari masih sore. Daerah perbukitan memang seperti itu. Karena sudah melaksanakan sholat, jadi agendanya hanya tahlil. Rombongan kembali berangkat. Kami menuju Tuban, ke makam Syekh Ibrahim Asmorokondi. For your information, Syekh Ibrahim Asmorokondi ialah ayah dari Sunan Ampel. Sampainya di makam,
Peraturan di sana tidak memperbolehkan rombongan manapun memakai pengeras suara. Tapi itu tak masalah bagi kami. Ribuan santri mampulah menciptakan gaung-gaung pujian dzikir dengan tahlil yang kami baca. Semangat kami tak perlu dipertanyakan. Setelah ziarah, kami pun melakukan sholat. Perjalanan berlanjut. Kami akan menuju ke makam Raden Magdum Ibrahim, Sunan Bonang. Sesampainya di sana, para tukang becak telah menunggu kami. Karena memang dari bis ke makam cukup jauh. Dingin itu dengan cepat memeluk, tapi tak lama kami cepat sampai. Tahlil pun dimulai. Setelah selesai, kami pun kembali menaiki becak untuk sampai ke bis. Lalu, kami menuju Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Makamnya yang berada di puncak gunung membuat para peziarah diharuskan menaiki ojek. Di atas, cuacanya begitu dingin. Kabut masih terlihat di waktu pagi. Tahlil pun dimulai. Makam Sunan Muria berselambu putih, membuat suasana seperti di kahyangan ketinggian. Rombongan lalu beranjak. Raden Ja'far Shadiq, Sunan Kudus yang dituju. Tak perlu membutuhkan waktu lama untuk sampai di sana. Dari parkiran bis, kami berangkat naik ojek. Dan di sana, kami langsung disambut Menara Kudus yang terkenal itu. Tahlil pun dimulai. Di tempat yang bercorak kayu dan bata itu, makam Sunan Kudus begitu sakral. Khazanah selalu menekankan dalam mengoptimalkan waktu, entah itu dari peserta juga panitia. Setelah selesai ziarah makam satu, maka kami langsung ke makam lain. Sore itu, kami telah sampai di Demak, di makam Sunan Kalijaga. Cukup berjalan kaki untuk menuju makam. Di sana, kami hanya tahlil dan doa. Bis kembali bergerak. Makam Raden Fatah yang tak jauh dari makam Sunan Kalijaga tak luput dari khazanah kami. Setelah tahlil, kami melaksanakan sholat.
Makamnya yang dekat alun-alun cukup ramai ketika malam. Kami tak perlu buang waktu. Ketika selesai, kami langsung berangkat. Rombongan langsung meluncur ke Cirebon, Jawa Barat, ke makam Masyayikh Gedongan, tempat Kiai Haji Mahrus dilahirkan. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan ke makam Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Dari semua makam, mungkin ini yang paling dinanti karena selain ziarah dan sarapan pagi, di makam Sunan Gunung Jati inilah kami diperbolehkan untuk belanja membeli oleh-oleh. Alhamdulillah perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga terkesan, terhibur, dan bermanfaat. Sekian.